Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para insan-insan ilmuwan sosial, apa kabar? Baik kan? Oke. Nah, kali ini Titisu akan menyampaikan materi yang menarik ya, yaitu materi social change atau perubahan sosial ya. Konten yang saya buat ini harapannya itu memberikan penjelasan yang singkat namun mudah dipahami oleh insan-insan sosial di Indonesia ya, terutama siswa-siswa dan siswi SMA ya di Indonesia lah secara umum ya. Oke, kita kembali ke materi perubahan sosial. Kita tahu ya bahwa hampir di setiap bidang ya, di setiap sektor ya, kehidupan bermasyarakat itu mengalami yang namanya perubahan sosial ya. Bisa dikatakan perubahan sosial itu sebuah fenomena yang tidak bisa dihindari ya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa hanya ada satu ya di dunia ini hal yang tidak bisa mengalami perubahan sosial. Apa itu Pak? Ya perubahan sosial itu sendiri ya gitu. Artinya hampir ya semua semua hal di dunia itu mengalami perubahan sosial, apalagi kalau itu menyangkut tentang proses-proses sosial, tentang kehidupan bermasyarakat akan terjadi terus ya, pergantian, nah gitu ya, hal yang lama yang dianggap kuno ditinggal ya, hal-hal yang baru diterima diserap, hal yang tidak cocok dicocok-cocokkan, disesuaikan, nah begitu ya. Kenapa sih ada perubahan sosial? Kira-kira banyak ya faktor yang melatar belakang terjadinya perubahan sosial. Cuman yang pasti perubahan sosial itu diperlukan oleh masyarakat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan zaman. Nah begitu. Salah satu contohnya saja ya, beberapa tahun yang lalu ya, belum lama ya kita di dunia itu ya disibukkan dengan penggunaan warnet ya, warung internet, warung telekomunikasi. Jadi seandainya kita membutuhkan telepon atau menghubungi saudara kita atau relasi kita yang jauh di sana ya, kita akan pergi ke warung telekomunikasi. Kita nyewa di situ, ada ruang-ruang atau bilik-bilik untuk telepon, dan kita sudah janjian ya, kita akan melakukan kontak telepon. Nah, itu kita biayanya mahal banget waktu itu ya. Dulu juga orang tidak banyak yang mengenal warung telekomunikasi. Nah, tiba-tiba warung telekomunikasi kan terganti oleh yang namanya handphone. Ya, handphone juga belum lama itu. Handphone itu lahir sekitar awal tahun menjelang 2000-an dia booming ya, baru booming gitu ya. Sebelumnya hampir dikatakan tidak ada orang yang mengenal namanya handphone. Itu. Ya. Nah, perubahan sosial itu ya menyentuh satu bidang, bisa berpengaruh terhadap bidang yang lain, atau bisa menyebar ya, pengaruhnya menyebar kepada hal yang lain ya. Dia bisa memperburuk keadaan masyarakat ya, bisa juga memperbaiki keadaan masyarakat ya. Ada loh perubahan sosial yang merusak gitu ya. Contohnya adalah penggunaan senjata-senjata perang yang tidak pada tempatnya ya, misalkan nuklir atau bom atom, itu merusak kehidupan masyarakat. Jadi yang bermanfaat banyak banget, termasuk di salah satu antaranya adalah handphone sebagai salah satu alat untuk
membantu manusia melakukan komunikasi terhadap orang lain, nah, gitu ya. Oke, ada baiknya kita sipir dulu pendapat salah satu ahli ya, ahli dari Indonesia dulu ya, Selo Sumarjan, menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Ini ya saya baca ya, apa-apa ya. Karena teori itu harus sama persis, tidak boleh kita mengurangi atau nambahin ya. Makanya kita baca. Nah, mungkin kita apalin semua teori ya. Karena bukan kitab suci, nggak harus dihafalkan ya. Oke, pendapat yang lain kita ambil dari Kingsley Davis. Kingsley Davis menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Struktur dan fungsi masyarakat. Nah, kita nanti akan kaji lagi lebih jauh tentang struktur dan fungsi masyarakat seperti apa nanti ya. Ada lagi nanti penjelasannya. Terus si kembal ya, John Louis Gillin dan John Philip Gillin mengatakan bahwa perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Panjang banget ini pendapat kali ini ya, ini kompleks gitu ya, terlalu rumit. Terus berikutnya Kunik, Samuel Kunik menyatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Ya, modifikasi ini bisa terjadi karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Kita ya satu lagi ya, pendapatnya William F. Ogburn. William F. Ogburn has stated that bahwa social change atau perubahan sosial menekankan pada kondisi teknologis yang menyebabkan terjadinya perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial seperti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat berpengaruh terhadap pola berpikir masyarakat. Tuh, kalau kalian menyimak pada ahli, hampir semua pendapatnya nggak ada yang persis sama ya, nggak ada yang plek sama persis, nggak ada ya. Tapi itu tidak masalah karena di ilmu pengetahuan sosial tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, benang merahnya begini saja ya, bahwa perubahan sosial itu menurut A, B, C, D, E dan seterusnya tadi itu merupakan perubahan yang terjadi pada satu kondisi atau satu keadaan ke keadaan atau kondisi yang lain. Entah itu perubahan di bidang sosial, politik, budaya, hankam, ya pertahanan, keamanan, ya tentang mode, pakaian, sepatu, rambut dan lain sebagainya. Pokoknya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Tidak peduli itu tentang what, ya kan? We don't care of what's has through, ya change. Nah, begitu. Jadi di situ saja intinya ya, bahwa perubahan itu adalah suatu perubahan ya dari satu posisi atau satu keadaan ke keadaan yang lain, intinya di situ ya itu. Dan kita harus realize ya that change always happen ya, bahwa perubahan itu selalu terjadi suka atau tidak suka. Makanya kalian harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya ya, karena kalau kita tidak siap kita akan tergilas oleh roda perubahan sosial. Ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.